Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnatahu wa tabi'a amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala nikmat Allah yang lain. Kita sami-sami saged iktikaf teng masjid niki, saged ibadah teng masjid niki nerusaken Muqaddimah Al-Hadramiyah. Samangke pembahasan fasol fi tarikis shalah. Pembahasan tentang orang-orang atau hukum orang yang meninggalkan sholat. Kali musonef atau pengarang niki sama dengan beberapa ulama menyebutkan pasal tentang tarikus sholat atau tarkus sholat, ninggalakan sholat, disebutkan sebelum bab sholat jenazah. Soalnya menganggap lebih patut diletakkan sebelum pembahasan kematian. Tujuannya orang niki biar ingat akan yang namanya kematian, sehingga tidak menggampangkan meninggalkan sholat. Ini membahas hukumnya, tapi berikan membahas hukumnya. Kita tahu sendiri kalau meninggalkan sholat niki hukum dosanya adalah dosa besar, atau bisa dikatakan gitu. Orang meninggalkan sholat niku ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Ada yang meninggalkan sholat niki dia niki mengingkari kewajiban sholat. Ada orang yang meninggalkan sholat niki masih tetap yakin kalau sholat ini wajib, tapi dia males ngelakoni sholat. Yakin lek sholat wajib tapi mboten kersa. Niki hukumnya sendiri-sendiri. Musonef teng mriki menjelaskan, atau pengarang kitab niki menjelaskan, yang pertama, man jahada wujubal maktubah kafara au tarakaha kaslan awil wudu'a awil jumu'ata wa shollat dhuhra fa huwa muslim. Barang siapa yang mengingkari, yang pertama oleh beliau sebutkan adalah orang yang mengingkari sholat. Man jahada wujubal maktubah, siapapun orangnya yang mengingkari kewajiban sholat fardu, sholat 5 waktu, maka kafar, otomatis dia dianggap keluar dari Islam. Karena nopo? Karena sholat niki adalah sesuatu yang mujma' alaih, atau sudah disepakati atau sudah jelas dalile. Cara dalile sholat 5 waktu niki mutawatir. Maksudnya dugi Nabi Muhammad ngengken sahabat sholat, terus dugi satu sahabat tabiin niku kabeh wong wake nemen niki ya sholat sesuai dengan ajaran Rasulullah melalui sahabat. Ning sore ngoten kabeh sak teruse. Sampai ke orang yang tidak pernah ngaji sekalipun misalkan niku umumnya sudah tahu kalau sholat ini fardu. Meskipun loh konten tiang niku gak ngaji blas, tapi semerap lek teng Indonesia kan, teng sekitarnya ono masjid tiang muslim mesti sholat 5 waktu. Niku arek cilik niku nggih semerap lek sholat 5 waktu nggih kudu sholat kasarane ngoten. Karena semacam niku siapapun yang mengingkari perkara yang secara darurat, secara pasti niku diketahui orang banyak kalau niku sesuatu yang wajib wis seru terus ditinggal hukumnya adalah dosa besar. Karena dosa besar tapi khusus untuk sholat, dosa besar lainnya sebagian ada hukuman dari ada hukuman cara kita katakan samangke wonten hukuman dari agama teng donya. Beberapa hukuman misal wonten tiyang ngombe khamr, lek cara hukum dunia hukum syariat hukum dunia dia bisa dicambuk. Yang
nuduh orang lain berbuat zina semisal niku juga ada hukuman dicambuk. Tapi kalau untuk sholat hukumannya tirose musannaf wau wajib qatluhu. Orang kalau ninggal sholat secara sengaja, berarti dia sudah dikatakan keluar dari Islam. Niku nggih wajib qatluhu, nantinya wajib dihukum hukuman maksimal. Hukuman maksimal nggih hukuman mati, niki secara syariat jelas, bahkan orang yang taroka kaslan, orang meninggalkan sholat gara-gara kaslan, gara-gara males, ya yakin lek sholat ini wajib, yakin sholat tasik wajib bagi dirinya atau bagi siapapun yang muslim, yakin, tapi gak gelem sholat karena males, boten gelem sholat, males niki contoh mawon, gak gelem sholat karena bosan misalkan, gak gelem sholat karena dijak koncoy keliling dan lain sebagainya, semisal gak gelem sholat karena sesuatu yang lain, semisal jadi semisal ninggal no sholat tapi bukan karena udzur syar'i intine, maka orang tersebut sama saja nanti hukumannya adalah qatluhu. Cuma nanti ada perbedaannya. Kenapa disebut sebelum sholat jenazah niku? Soalnya ada hubungan dengan masalah ngurus jenazah. Orang ninggal sholat, kalau dia niki sengaja tadi dan dia mengingkari, gak percaya oleh sholat, ngucap syahadat tapi tidak dalam sholat, padahal dia hidup di kota. Maksudnya di sekitar area perkotaan atau perdesaan yang ada orang Islam sholat, tapi dia ngaku gak kenal sholat aku, kayak ngoten niki dosa. Tapi kalau dia ingkar, misal ingkar wis gak percaya lek sholat niki wajib, kok gak wajib no sholat kok di Quran gak ono dalile sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya misalkan teman lek goleki sholat subuh, zuhur, maghrib, isya sak niate teng Quran nggih gak ono memang, tapi kan jelas perintah Allah wa aqimus sholat. Kali Nabi dipraktekkan, kali Nabi disanjangi sholat sing wajib itu mek 5 gak 10 gak 20, cuma 5 kali saja, tapi mboten gelem, maka dia kafir. Kalau kafir otomatis misal ada orang meninggal dalam kondisi semacam niki, dia mengingkari kewajiban sholat, gak percaya oleh sholat niki wajib, maka otomatis tidak boleh dia niki disolati, tidak boleh juga dikubur di kuburan muslim. Meskipun katakanlah KTP-nya Islam semisal dan lain sebagainya, tapi ingkar kewajiban sholat, ingkar sing niku wau kan taroka kaslan. Nek wonten sing taroka kaslan ninggal sholat karena males. Ning wau males, bosen karena ngejar, apunten misalkan ngejar sesuatu, lek sholat kok gak untuk target yang dia capai, semisal mawon. Dan dia gak ngerjakan sholat, atau karena isin nambah koncoe sungkan, aku sholat kok koncoku gak sholat kabeh, aku sholat dewe, isin aku, semisal ya. Semacam ini hukumnya dia tetap muslim karena dia tasik yakin sholat ini wajib. Tapi semisal dia mati, dia otomatis pelaku dosa besar. Tapi kalau ada orang semacam ini tetap dikubur di kuburan muslim, dia tetap disolati, dikafani, dimandikan, wajib tetepan. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan ingkar, gak percaya sama sekali kewajiban sholat, ataupun bahkan satu sholat, terus aku gak percaya sholat subuh itu ono misalkan, itu juga secara kafaroh, itu gak oleh dikubur di kuburan muslim. Tapi kalau ada orang males, gak ayo sholat, mau enggak aku misalkan terus dia mati, ini hukumatasi Islam, tetap disolati, dia tetap dikubur di kuburan orang muslim.
tapi nggih wau pelaku dosa besar. Tapi ana apa perlakuane? Lek kaslan ngoten. Niku yajibu qatlu bisaif badal istitabah ilam yatu. Terus musannaf secara hukum agama orang semacam ini wajib dihukum mati. Otomatis yang memberi hukum niki bukan rakyat biasa, bukan kita-kita. Yang memberi sanksi orang yang ninggal sholat niki adalah penguasa. Penguasa, orang yang dipercaya oleh masyarakat jadi penguasa, intinya niki atau istilah kita ulil amri ya. Niki wajib dia menyuruh mereka tobat terlebih dahulu. Lek gak gelem tobat baru diberi hukuman. Soalnya tobatnya nggih gampang. Dia mau lepas dari hukuman itu gampang. Cukup dia ngelakoni sholat pun dilepaskan. Bukan kejam niki. Niki untuk nopo? Istilahnya semisal semua orang mau melaksanakan semacam niki nggih otomatis tidak akan ada orang yang ninggalno sholat. Meskipun hatinya gak gelem sholat, tapi zahirnya dia tetap sholat. Tapi nggih berhubung boten wonten hukum, kadang-kadang juga orang pun meninggalkan dengan sengaja. Bukan di zaman ini saja, bukan di Indonesia saja nggih. Bahkan lek kita niki merujuk teng kitab Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang Yaman mriko sing jumlah muslime kathah nggih, ulamae kathah zaman singen jelas iku. Di zaman tersebut saja, di daerah tersebut nggih, teng Mekah barang teng Madinah niku nggih masih ada saja orang yang ninggal sholat. Cuma kan nggih mboten ketemu pemerintah, mboten sampai anu, dadi mboten ono hukum. Maksudnya mereka tidak terkena hukuman. Tapi masih banyak ngoten lho nggih orang yang ninggalaken sholat. Menurut lek dibahas teng kitab nggih otomatis pasti ada yang ninggalaken. Dan sholat dalam anuan kita kan kemarin hukumnya nggih, hukum sholat niku nggih jelas fardhu ain. Masing-masing orang wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Masalah jamaah niku ada khilaf antar ulama. Yang pasti setiap orang niki wajib sholat meskipun dia niki sholat di dalam rumah. Semisal sungkan sholat di masjid, misalkan mawon lho nggih. Semisal dia sholat di dalam rumah, asal mengerjakan sholat sudah gugur kewajiban. Tapi bukan berarti kabeh sholat di omah, nggih mboten. Kabeh sholat di omah masjidnya kosong malah nomor cara pemerintah ngoten bisa pemerintah niki nurono pasukan untuk menyuruh warga kampung niku sing gak gelem ngerame masjid kudu diramino ngoten, kudu ono jamaah malah. Terus meninggalkan sholat baik sengaja tadi niku min angkarul munkarat wa akbarul kabair wa afhasyul muharramat, termasuk sesuatu yang paling ingkar di antara perkara-perkara mungkar yang banyak. Ninggal sholat niku termasuk perkara yang mungkar, termasuk dosa yang paling besar yang bisa menghancurkan semua amal kebaikan. Dengan mungkin sering mendengar nggih lek khutbah wonten ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 hal yang merusak amal. Atau teng hadis lain nggih, salah satunya niku wis ninggal salat. Atau wonten hadis al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, perjanjian antara kami ke antara nabi ambil antara mereka niku as-shalah. Faman taraka faqad kafara, siapa yang ninggal salat niku Rosi Nabi ancamane fakot kafar. Sing dimaksud nggih kaya wau rincian ini. Maka dia sudah kufur. Lek kufur nikmat nggih kufur temenan. Ngoten. Atau wonten hadis lain niku man taraka shalah muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih. Siapa yang meninggalkan salat sengaja, maka tanggungan Allah dan tanggungan Rasul akan orang tersebut sudah lepas wis. Lepas tanggungan Allah, tanggungan Rasul nggih dia jelas masuk neraka. Intine ngoten. Karena al-farqu bainana wa bainal kufri nggih as-shalah. Perbedaan antara kita orang muslim kali orang non muslim intine nggih antara kekafiran niku salat.
Tapi bukan berarti wau lho nggih, lek wong gak salat berarti pasti kafir nggih, belum tentu nggih. Harus dilihat terlebih dahulu. Niki ninggal salat karena males, napa karena memang gak percaya lek salat niki wajib. Selama dia masih percaya salat niki wajib nggih mboten kafir tas ya. Tasik muslim. Tasik tiyang mukmin. Yang wajib kita ingatkan. Tapi yang mengingatkan siapa? Yang pertama kali mengingatkan akan kewajiban sholat nggih dirinya sendiri. Lek dirine mboten nggih, semisal nggih dia kepala keluarga, dia wajib mengingatkan diri dan keluarganya. Maksudnya misalkan bapak nggih wajib ngilangaken bojoe nggih, anake nggih. Ataupun misalkan dia punya pembantu, ya pembantunya yang ada di dalam rumah tersebut untuk diajak dan diperintah untuk melaksanakan sholat. Kalau dia punya kekuasaan lebih, ya dia memerintahkan lebih. Kalau dia niki misalkan kepala pemerintahan, niku malah kewajibannya lebih besar lagi, karena dia punya kuasa lebih, punya anak buah yang banyak, yang bisa menyuruh mereka untuk melakukan sholat. Nah, menyuruh orang yang ninggal sholat untuk gak ninggal no sholat. Itu kewajiban. Ya, kita pokok ngelampai ngoten kalau kita. Tapi hukuman yang tadi nih, hukuman orang ninggal no sholat niku mboten langsung. Dalam Islam ya, orang ninggal sholat niku disuruh tobat, tapi tidak langsung dihukum mati wau. Kecuali kalau waktu sholat yang bisa dijamak niku sudah habis. Misal wonten tiyang niku gak sholat zuhur, niku dinteni sampai asar. Dikongkon tobat zuhur niku kenging tobat, lek wis waktu asar otomatis kan keluar dari waktunya. Niku kenging sholat zuhur sampai matahari tenggelam baru bisa dihukum. Selama belum tenggelam ya belum boleh dihukum. Itu teng Islam. Jadi ada kewajiban untuk diperintah tobat terlebih dahulu dengan waktu semacam tadi. Monggo nggih pun sampai ninggal sholat. Kalau ada orang meninggalkan sholat dengan sengaja, tapi dia masih dihukumi muslim wow, itu terus Nabi nggih tahtal masyiah. Kalau dengan maos Quran kan wonten innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan innallaha yaghfiru. Allah niki mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Tapi dosa yang diampuni oleh Allah selain dosa syirik niki dosa atau orang-orang yang Allah kehendaki. Dalam hadis diterangkan khamsu sholawatin iftaradahunna Allahu azza wa jalla man ahsana wudu'ahunna wa shallahunna wa li waqtihinna wa atama ruku'ahunna wa khushu'ahunna kana lahu 'ala Allahi 'ahdun ay yaghfira lahu wa man lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allahi 'ahdun in syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a 'adzabahu. Nabi ini mengatakan dalam riwayat Imam Abu Dawud, beliau mengatakan khamsu sholawatin, ada 5 sholat yang iftaradahunna Allah, yang difardukan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah. Man ahsana wudu'ahunna, siapa yang membaguskan ngapi'i wudu'e sholat, wa shallahunna, terus mereka ini sholat liwaktihinna, tepat pada waktunya, tidak keluar dari waktunya, wa atamma ruku'ahunna, menyempurnakan rukuknya sholat, wa khusyu'ahunna, kana lahu 'ala Allahi 'ahdun ayyaghfira lahu, maka Allah berjanji akan memberi dia ampunan. Tapi siapa yang tidak mengerjakan hal tersebut, maka dia tidak punya perjanjian sama sekali, kasarannya tidak punya perjanjian dengan Allah. Itu fi masyiatillah, terserah Allah. Lek Allah berkehendak diampuni, lek Allah berkehendak disiksa. Ini bagi mereka yang tinggal sholat apa kaslan kok dengan males ngerjano sholat. Padahal kalau kita angen-angen sholat kan ibadah lami. Sholat ini cuma subuh misalkan mau nih sak cepet-cepete semisal ini
gak sampai 5 menit semisal kon lho nggih. Salate tok tapi nggih sanes wuduke. Salate tok kan mboten sampai 5 menit saged mawon. Semisal dia salat sendiri semisal. Nah, salat teng masjid nggih paling-paling kan 10 menit nggih. Mboten sampai. Mari gak usah wiritan langsung ngadeg semisal lho nggih. Sing penting kerjakan salat. Iki lek tiyang untuk males nggih, kudu maksa untuk salat. Yang sing rajin nggih sak wiritane lah ngoten ae. Lek sing males misalkan nggih, sak males-malese itu salat pokoke. Lek boten nggih niku tahta masyiatillah. Kali juga ada permasalahan kalau dia meninggal ya orang yang meninggalkan sholat ini bagaimana? Kalau tadi yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan dia ini yakin atau yakin lek sholat gak wajib, berarti kan ingkar kewajiban sholat. Orang ini dihukumi keluar dari Islam. Otomatis lek meninggal ya boten usah ditahlili, gak usah di ngodoi sholat, gak perlu bayar kafaroh, gak perlu ngodoi sholat, atau diganti dengan sesuatu yang lain semisal. Boten perlu karena dia dianggap keluar dari Islam karena ingkar kewajiban sholat sampai meninggal dari tobat. Enten lek kate meninggal tobat. Kate meninggal dia tobat wis aku tak azam tak kerjano sholat. Tapi belum sempat langsung gak ono umur semisal. Lek kaya ngoten tetep dihukumi muslim. Cuma belum sempat ngerjakan sholat. Misal mau syahadat male terus ngomong kanthi ngerjakan sholat, tapi dereng sempat. Tapi lek boten nggih hukum kafir. Tapi kalau dia meninggalkannya malas atau dengan alasan-alasan tadi semisal dijak konco karena suka nang bose karena nopo male waliyadillah misalkan ngapunten wonten tiyang sakit tapi boten gelem sholat niki semisal terus lek meninggal ya nopo dalam niku wonten perbedaan pendapat antar ulama. Kalau dalam madzhab kita niku sebenarnya kalau ada orang meninggal dan dia punya tanggungan sholat niku lek madzhab Syafi'i boten usah diqodoi, boten usah dibayari fidyah dan lain sebagainya. Berarti kasarannya dalam menurut pendapat imam kita niku kalau ada orang ninggalkan sholat terus meninggal niku wis gak usah diapa-apano urusane dia dengan Allah. Beda puasa, beda kali haji. Lek puasa ini masih bisa diganti oleh keluarganya. Misal wonten tiyang Ramadan kok durung nutut nggih meninggal dhisik kasarane wonten yang ninggal Ramadan terus meninggal dereng sempat niku semisal dipotoki kali keluarga sah. Atau tiang haji dia punya uang banyak mampu haji aslinya tapi selama hidupnya tidak mau berangkat haji mati ketika meninggal kan dia tetap Islam tapi ketika dia meninggal otomatis harta warisnya niki boten angsal dibagi dia masih punya hutang haji pada Allah ini harta warisnya kayak betul di pendat sebagian ke haji baru dibagi warisan. Ini yang mau awalnya mampu loh ya pas kuret ini mampu haji tapi betul gelem udah perusahaannya untuk ono pintu misalnya gede-gede misalnya kalau utangnya belas tapi betul gelem udah sampai meninggal. Niki betul asal dibagi sih tapi pendat sebagian ke haji atau utang yang lain baru diwaris. Niku lek haji, yang zakat misalnya, wonten yang zakat kok pas kulit dereng dibayar, wonten dereng sempat bayar, dino bayar setiap tahun bayar semisal, tapi karena dia sakit belum kepikiran bayar, sampai meninggal, keluarganya zakat juga zakat wow dari hartanya untuk bayar zakat orang tersebut. Beda dengan sholat, karena sholat ini kewajiban yang melekat pada masing-masing orang dan sholat ini boten ono udure kasarannya.
haid kali nifas niku tok. Selain itu boten wonten udzur siapapun ninggalkan sholat. Yang wedi sekalipun menurut perasaan ini dikejar pocong misalkan niku tetap wajib sholat. Maka jenengan semerap kiamat kan Nabi Muhammad tatkala melaksanakan perang padahal perang itu mempertaruhkan nyawa, niku mawon beliau tetap sholat dari sahabat-sahabat. Apalagi orang sakit, wonten tiyang nginggil pesawat, wonten tiyang bis, kereta api, semisal dalam kondisi-kondisi yang tidak mungkin ngambil wudu, tidak mungkin dia golek debu kaya gak ono kadang kan wonten akhir. Semacam niku pun sekalipun tetap wajib sholat. Bahkan dirose meskipun ada orang itu diikat di dalam kursi, di atas kursi semisal boten saged gerak, boten saged nopo, tapi dia masih sadar, iki wajib sholat. Maka akan pas kan kali sholat jenazah. Soalnya matur niki pembahasan sholat jenazah. Soalnya orang sholat jenazah niku identik kali orang meninggal. Yang sakit itu juga identik kali wong meninggal. Jadi nek kita niki sakit pun sampai tinggal sholat. Meskipun terbaring di rumah sakit, boten saged lanopo-lanopo, tangan ditusuk jarum, semisal dodo dikai alat-alat dan lain sebagainya, wis tetep sholat mau. Gak iso wudu wis pokok sholat, ngoten. Pun sampai tinggal sholat. Urusan sholatku iki sah apa ndak? Sholatku niki sesuai rukun atau enggak, ini urusan belakangan. Yang penting pas wayahe sholat dia tetap sholat. Meskipun tidak punya wudu, tidak bisa wudu dengan air, tidak bisa tayamum, itu tetap wajib sholat. Istilah biasa sholat dihormati waktu. Tapi caranya kita tetap sami loh. Caranya sholat itu sama dengan sholat biasa. Sholat duhur petang rakaat kita tetap sholat duhur kita petang rakaat. Sholat fardhu duhri dihormati waktu, tapi nambahi dihormati waktu monggo. Gak ditambahi mboten nopo-nopo. Misalkan dia mboten yang sakit di rumah sakit terbaring, mboten sakit tangi, mboten sakit nopo wis sholat fardhu duhri Allahu Akbar. Ndak bisa ngangkat tangan, mboten usah diangkat tangane. Cukup isyarat dengan kepala. Misal kalau dia duduk isyarat kali pergerakan punggung ini lek rokok di apa jenenge didorong ke depan sedikit kalau sujud lebih banyak lagi semampunya. Punggungnya sakit kan gak mungkin di nemen-nemen jadi sedikit yang penting. Misalkan betul sakit sampai ngeleset rumah yang mantan dioperasi, dia biasa bisa menggerakkan kepalanya isyarat kali kepala rukuk diangkat titik, sujud diangkat lebih. Kita kanca tahiyat nggih sami, urutane nggih sami. Niku kewajibannya. Kalau ada orang sakit sudah melaksanakan kewajibannya untuk dia sholat setiap waktu, semisal meninggal, otomatis kan dia sudah melaksanakan apa yang dia mampu. Berarti boten ono dosa bagi dirinya. Berbeda kalau ngapunten, bukan kita ngomongi wong loro elek ngoten lho, tapi wong loro kan harus lebih ingat kepada Allah. Kalau dia niki sakit terus kok mboten sholat dengan alasan najis awake, dengan alasan gak ono sing wudu, gak iso wudu, dan lain sebagainya. Niki alasan yang tidak bisa diterima sih. Wajibannya tetap sholat. Itu sebisanya. Setelah itu urusan lain. Itu madzhab Syafi'i. Meskipun ada sebagian ulama atau oleh cara madzhab lain dan sebagian ulama madzhab kita
niku juga ada, memang ada yang memperbolehkan atau melaksanakan sholat, melaksanakan ngodoi sholatnya orang yang sudah meninggal. Oleh cara madzhab Syafi'i itu kan boten usah dikodoi, nggak usah dikodoi belas ya madzhab Syafi'i. Tapi ada istilah ini kuno, ulama Syafi'iyah, ulama yang mengikuti Imam Syafi'i. Ada yang berpendapat sholatnya orang yang gurung dikodoi, orang meninggal punya tanggungan sholat itu masih boleh dikodoi oleh keluarganya. Penting saja, seperti beberapa a'immatul mujtahidin lainnya. Misalkan kita ini kok perso ya sekitar kita wonten orang meninggal sholatnya dikodoi kalian keluargai. Itu mengikuti pendapat yang tadi. Tapi hakikatnya ini bukan podo kan, ngelakoni sholat dhewe kalian di kodoi wong. Jadi kalau kita yang masih hidup ya diusahakan pun sampai dikodoi wong, ngoten lho. Sholat dhewe mau jangan jelas. Sholat dhewe khusyuk mboten tentu khusyuk. Pokoknya dilakoni kok. Mboten sing ngomong dikodoi niku dengan nglakoni sholat, tapi dari pihak keluarga atau keluarga ini mewakilkan ke orang lain yang mau saged. Atau si keluarga ini bayar fidyah istilah setiap sholat satu umur. Jadi dihitung sholat yang ditinggalno pirang tahun ya itu dibayar bukan ngelakoni sholat tapi dibayar beras makanan pokok kayak nonton fakir miskin dan satu ini ada pendapat yang semacam itu. Tapi wali-wali secara madzhab Syafi'i podo-podo Ahlussunnah wal Jamaah ini ngoten lho. Dadi mboten ono istilah napa iki kudu Ahlussunnah wal Jamaah. Lek gak ngotoki salat kudu aswaja, lek ngotoki salat dikotoki salat berarti aswaja. Mboten. Sami-sami Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang mengatakan boleh dikotoki, tapi dalam madzhab kita itu tidak usah dikotoki salat. Yang sing meninggal dan masalah qadha sholat itu tidak bisa kita hanya ngodoi setahun sepisan. Nah, punten misalkan Ramadan ke Jumat terakhir terus dengan wis tak sholat 5 kali sholatan gitu 17 rakaat tak niati ngodoi sholatku sing wis tak tinggal bertahun-tahun gitu. Tak tinggal ngeten niki tidak bisa boten saged kaya kewajiban seseorang ngodoi sholat itu sesuai dengan yakinnya dia berapa kali dia meninggalkan sholat. Nah, dia yakin aku biar pas SMP tahu ninggal sholat aku wis balik tahu aku gandol sepur misalnya terus gak sholat maghrib terus sakiki nggih sholat ngodoi gak salahnya atau biar aku delok Arema gak sempat sholat maghrib ambek isya ya istiqomah mau yakin sing yakin ngoten. Dia meninggal berapa ya sekarang kalau berapa sama jumlahnya. Tidak bisa dihapus dengan kita ini sholat 17 rakaat di akhir Jumat bulan Ramadan. Tidak wonten dan ide wonten dasare yang dipertanggungjawabkan dan kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Ingin ibadah itu ibadah itu mau. Terus bahkan sebagian ulama itu wonten sing saja meskipun bukan untuk saja untuk mencegah kita jika ninggal sholat. Wonten sebagian ulama ngomong lek wonten yang ninggal sholat gak perlu dikotori. Gitu sih. Tapi karena ninggal sholat itu dosa gede kok. Sekali kita ninggal sholat satu kali saja itu sudah dosa besar. Ninggalkan saja loh. Apalagi istilah ninggalkan itu mengeluarkan sholat dari waktunya. Apalagi lek boten sholat. Al-Qur'an kan wonten fawailul lil musholli alladzina hum 'an sholatihim sahun.
fawailun kerusakan atau wail itu makna rokok bagi mereka-mereka yang sholat. Nopo kok saged rusak alladzina ma'an sholat sahun, mereka-mereka yang dari sholatnya itu sahun, orang-orang yang lalai. Dan hadis wonten nggih paman alladzi yuakhiru sholat an waqtiha, hum alladzina yuakhiruna sholat an waqtiha, yang dikatakan fawailul lil musallin rusak bagi mereka yang sholat. Tapi mereka yang sholat ini lalai. Dalam satu hadis ada keterangan mereka ini adalah orang yang mengakhirkan sholat di luar waktunya. Ngalak besok yang bagi waktu sholat kita niku istilah muasa luas. Tapi luasnya waktu sholat niku hanya dibatasi oleh akhir waktu sholat tersebut. Lek sholat zuhur niku mulai jam samangke jam 11 lebih seperempatan lebih sampai asar setengah telu. Kan ngoten. Niku waktu zuhur nggih cuma sebatas nih. Siapapun sing sholat keluar dari waktu tersebut, ngontoi istilah. Niku sudah masuk ancaman fawailun lil musallin. Kata-kata yang fawailun lil musallin bukan ditariki sholat, bukan ditariki nas sholat, tapi fawailun lil musallin rusak bagi sing sholat. Nopo meneh sing gak sholat, sing sholat mau keluar dari waktunya sudah diberi wail. Wail niku wonten sing mengatakan azab yang sangat. Ada yang mengatakan wail niku satu lembah di neraka jahanam. Pilihannya mek loro, kena siksa napa mlebu jahanam. Padahal sholat, tapi mengakhirkan sholat dari waktunya. Bahkan lek wonten tiyang sing kerjakan sholat di dalam hadis riwayat Imam Az-Zahabi, Nabi ini mengatakan idza sholal abdu as-sholat fi awal waqti su'adat ila sama waladan murun hatta tantahiya ila al-'arsy wa tastaghfiru sahibi ila yaumil qiyamah. Kalau ada seorang hamba ini sholat tepat pada waktunya, maksudnya bukan keluar dari waktunya, apalagi bahkan kalau dia sholat di awal waktu, maka sholat tersebut itu ada cahaya, yang cahaya ini naik ke atas dan cahaya ini akan memintakan ampunan bagi orang tersebut ila yaumil qiyamah. Beda kalau ada orang ini mengeluarkan sholat dari waktunya, gelem jogo sholatnya sampai sholat ini keluar dari waktunya. Sholatnya tetap buka, tapi wonten dulmatun, wonten padang tapi peteng. Karena peteng sholat itu diibaratkan kayak kelambi diuntel-untel, diremes, terus dilempar nang wajah si pelaku ngakhirno sholat teko waktu sanes ngakhirno waktu loh gitu. Orang ini selama dia masih sholat di dalam waktu itu masih dianggap melakoni sholat. Tapi yang dimaksud yuakhiruna sholahan waktiha itu mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktu. Tetap sholat tapi di waktu sholat yang lain. Tetap sholat tapi di waktu sholat yang lain. Sholat zuhur dilakoni di waktu asar, sholat asar dilakoni di waktu sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh. Sholat subuh dilakoni dan sholat duha. Ngajar tadi semisal ini dosa besar pelaku mengakhirkan sholat dari waktunya. Betul usah ngomong awal waktu di yang itu saya tas belajar sholat, jadi pokok sholat, atau untuk penyemangat biasanya butuh kumpul kali ngomong sing sholat, kumpul kali yang sing butuh sholat, iso katut. Atau saya tidak bisa kita ninggalkan sholat dengan sengaja, ninggalkan sholat dengan sengaja termasuk dosa besar. Tentunya hanya sakit dihukum si mulai di Indonesia betul nonton hukuman ini, tapi tetap baik secara hukum syar'i itu ada hukum dunia, di akhirat pun ada hukuman. Cerita-cerita wonten nggih kitab Irsyadul Hikmat niku wonten cerita akhir ini
satu riwayat wonten cerita ada seseorang yang punya saudari perempuan. Saudari perempuan ini meninggal, terus dikubur. Sing ngubur niki dulur lanang. Nah, dulur lanang ini ketika ngubur niki membawa satu kantong uang intinya. Yang singen lah bawa kantongan di esak. Esake kadang di lengene, kadang ditalekno di perut sini. Dia membawa kantong berisi uang penuh terus digali. Saudarinya dia yang kuburan. Tapi ketika menguburkan kantong ini logo. Karena logo terus pun ditutup. Dia goleki kan. Kantongnya kok kawan, pilih logo mandi kuburan. Dalam syariat kita kan kalau ada harta jatuh ke kuburan niku boleh orang ini ngeduk kuburan mati. Kuburan itu bukan asal digeduk kan. Lek ditutup niki tidak boleh digali lagi kecuali ada beberapa sebab. Salah satu sebab yang memperbolehkan kita ini menggali lagi kuburan orang tadi itu kalau ada harta seseorang jatuh di kuburan tersebut, yakin ono hartanya jatuh dan dia mau mengambilnya, si pemilik ini mau mengambil harta tersebut. Masuk niku wau dulure dhewe dulur lanang duwe ilmu. Tapi cek boten dateng fitnah ketika masyarakat pun boleh baru dia gali kuburan itu ngambil uang tersebut. Tapi ketika digali pun rodok jero, tatanan kuburan ini keluar api atau menyala api lah, otomatis dia langsung ditutup. Tak situ juga duit. Tapi kan gini, seakan namanya dulu. Masuk dulu itu tas dikubur wis. Muruk geni, intinya supaya dimasak gitu kan. Takon tadi ibu. Nah, tiro si ibu padahal terkenalnya di api, nonton lagi. Tiro si ibu dia ini tak awan habis sholat, dia ini kegampang dalam urusan sholat. Buatan bingung ketika sholat, wis pokok kegampang, wis masih ketinggalan ya wis kapopo, masih metu waktune wis kapopo, ngoten niku. Inilah jenenge kegampang. Ngoten. Niku boten ansah. Jadi wonten cerita tentang kita. Kitab sing biasa dikaji, kitab yang dadi cara cerita niku valid, ngoten lho. Jangan dipercaya. Belum lagi kalau hadis Nabi tentang Isra Mi'raj menceritakan yang kondisi orang meninggalkan sholat, merokok. Belum lagi hadis yang lain. Yang jelas bisa diambil pelajaran dari hal tersebut. Kalau meninggalkan sholat ini adalah sesuatu yang jangan sampai kita lakukan, kecuali keturun. Bahkan kalau ada orang keturun, itu dianjurkan segera ngotori sholat pas dia bangun. Keturun mulai isya turu sampai subuh bablas waktu duha. Terus bangun, itu dianjurkan segera, bukan ditunda sampai zuhur, tapi segera melakukan sholat. Apalagi kalau orang ini tinggal sholat dengan sengaja, bukan dianjurkan lagi, wajib, bukan. Kalau ada orang tinggal sholat dengan sengaja, ketika dia niki waktu sholat yang kedua, misalkan wonten tiyang iku sengaja ninggal sholat duhur, teng sholat asar iki wajib langsung sholat duhur, ngotohi sholat duhur. Mboten usah sholat asar sik langsung sholat duhur, baru sholat asar. Kecuali lek waktu mepet, dia tobat pas waktu mepet, gak sholat duhur, gak sholat asar. Tapi pas jam 5 niki jam 5 lebih dia niki baru tobat, ya wis tak sholat aku. Waktu yang mepet cukup dan satu sholat toh, ya sholat asar dhisik baru sholat. Tapi lek waktu yang masih panjang, wajib lek ninggal sholat sengaja nih, wajib ngotohi sholat itu dengan segera. Bahkan bukan sholat mawon, sholat dan apapun yang keterkaitan dengan sholat. Tiang ninggal sholat dosa,
termasuk kalau ada orang itu juga ninggal wudu. Wudu kan hubungannya kali sholat. Wonten tiyang sholat gak wudu, padha mawon kali wong gak sholat. Nah, tiyang gegabah wudu juga dianggap gak sah wuduke. Nek gak sah wuduke nggih sholate dianggap boten sah. Tinggi pun gegabah wudu. Kemarin kan wonten filosofia artis yang betul salah itu cepet ngeten nggih. Karena betul belajar. Kewajiban kita terus tiap Islam wajib belajar. Betul belajar ngeten. Belajar ngeten iki wajib nggih, sing wajib. Tapi sing wajib niku belajar cara niku sing bener ya Allah. Meskipun betul bahas belajar niku maksudnya nang koncoe, aku wajar ora wudu iki kena ora. Misalnya ayo delok nang wudu iki kena ora. Nek kena yo wis berarti tapi lek wudu gak kena diperbaiki. Kayak wonten yang untuk ngeten tok pek kan diboten. Padahal wudu harus membasuh. Atau misalkan wonten yang untuk membasuh sampai tenok. Sikute gak dibasuh. Misal terus dia ninggal wudu, dia ninggal sholat, dia ninggal sholat di wudu gede, termasuk kalau dia ninggal wudu, dia sholat tapi gak wudu, betul nggih? Bendino sholat tapi bendino gak wudu, itu podo ae. Ataupun ada orang ini ninggalaken sholat Jumat, ini nggih sami mau ninggal sholat Jumat tapi sholat zuhur, wis gak Jumatan aku, ngoten wis misal. Padahal di masjidnya yo Jumatan, cedek kali Jumatan. Kesel aku tak rokok aneh, misalnya tak ngopi aja. Kesel aku tak Jumatan guys. Padahal Jumatan kan ya cuma 2 rakaat. Masjid jangan turu kan, naik pas wae sholat ya dibuka be, konco ya. Termasuk ninggal Jumat itu juga dosa besar meskipun dia masih sholat zuhur di waktunya. Karena sholat Jumat niku boten saged diqodhoi. Nek kita ninggal Jumat sepisan wis seumur hidup tidak saged diqodhoi. Jumat hari ini nggih, hari ini dok. Asar gak iso qodhoi. Sinten tiyang sing ninggal Jumat wajib qodhoi sholat zuhur sampai sholat Jumat. Di Jumat niku boten saged diqodhoi. Iku tentang tarikh keluarga kita, masyarakat kita dijaga oleh Allah sehingga menjadi orang-orang yang selalu menjaga sholat, tidak meninggalkan sholat fardu. Nah, sholat sunnah bukan nopo-nopo, pokok sholat fardu diganti kondisi. Saged di jamaah, semisal dia makso, kak iso, pokok sholat dhisik. Sampai tinggal sholat dalam kondisi apapun, mungkin tetap dibarengi kekuatan iman Islam, kekuatan menjaga amanat iman Islam tersebut, khususnya mengerjakan sholat 5 waktu. Mungkin bukan sampai bolong dengan sengaja. Misal ada kekurangan yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya tentang masalah sholat atau yang keterkaitan dengan sholat, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini bisa kita sampaikan apa tentang kan yang ada yang bilang nggak sholat Jumat lebih dari 3 kali itu kan dihitung murtad katanya. Bukan murtad, fasik Dia itu apa syahadat lagi nanti? Boten. Kembali ke keyakinan lo. Sholat Jumat itu dia yakin wajib atau enggak? Dia yakin tidak wajib sama dengan sholat kalau nggak yakin sholat ini wajib, tapi kasarannya dia yakin sholat itu gak wajib, dia yakin sholat Jumat gak wajib, baru dibutuh syahadat maneh. Dan dia malas toh, pada dasarnya bukan syahadat tapi harus tobat, itu istighfar atau ini moto
iya istighfar. Itu kalau meskipun tinggal sholat Jumat 3 kali, fase 3 kali sengaja, tidak sengaja. Kali niku napa? Kalau kita semisal sholat tiba-tiba kebangun di akhir sholat, tiba-tiba sholat terus tengah-tengah sholat itu adzan niku pripun? Sholat fardu semisal sholat maghrib nggih 3 rakaat. Terus rakaat kedua niku pas menjalankan rakaat kedua adzan isya niku pripun, diputus napa dilanjut? Boleh sholat nggih tetap lanjut. Tetap dilanjut. Kalau sholat fardu niku ndak bisa di sholat, kalau kita ingin melakukan ibadah fardu ibadah fardu apapun termasuk sholat itu haram diputus di tengah-tengah nek mboten ono alasan sing mendesak. Haram. Dilek untuk melakoni sholat kok keturun misalkan keturun tangi kok mepet terus sholat maghrib. Sholat maghrib tetap rakaat kedua ada isya itu terus mau sholat. Nggak boleh diputus. Karena waktu ngodok ini beda kali waktu ngawali sholat. Maka ngapunten misalkan wonten tiyang sholat maghrib sing diwaca niku surat Baqarah, surat Ali Imran diwaca misalkan rakaat pertama maca niku ya tetep ae kudu sholat diterusno mboten oleh dibatal. Masih sampai isya sampai subuh misalkan lho.